Baik, kita lanjut ke materi berikut ya. Kalau begitu, Iya, iya. Ibu Feni, silakan Ibu. Ibu Feni, silakan. Ya. Mungkin bisa di-unmute dulu Ibu. Masih mute. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang ada dalam room ini. Walaupun salah satu teman kita terlempar terus karena kendala kurang stabilnya jaringan pada sore hari ini, tetapi kita bisa memaklumi. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kurikulum operasional sekolah. Nah, sebelumnya saya minta kepada salah satu peserta, langsung Pak Paul, untuk membawa kita dalam doa sebagai pembukaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kegiatan ini dengan doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu kami dapat kembali ke sini untuk melanjutkan aktivitas kami. Bapa dalam surga, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami pada kesempatan hari ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan aman dan lancar. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Untuk materi kali ini, untuk speakingnya saya akan jadwalkan setelah saya menyampaikan materi. Di saat kita merasa kejenuhan atau merasa bosan, sehingga speakingnya setelah akhir materi sebelum ada sesi pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan saya paparkan. Nah, izinkan saya untuk share screen. Iya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah bisa. Sudah. Iya. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang seperti apa kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu itu masih pakai KTSP atau menggunakan K13? Kami sudah menggunakan kurikulum 2013, Ibu. Ya, kurikulum 2013, Ibu. 2013, iya, terima kasih. Nah, selama ini kurang lebih 6 tahun kita menerapkan kurikulum 2013, kurikulum K13, ya, yang diterapkan di sekolah. Dan untuk sekolah penggerak, kita akan dibawa untuk mengikuti kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Nah, di sini kita akan membahas tujuan kita dari sesi ini. Yang pertama adalah memahami pentingnya kurikulum operasional sebagai acuan dalam refleksi berkelanjutan. Memahami pentingnya kurikulum operasional sebagai acuan dalam refleksi berkelanjutan. Di sini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bahwa segala sesuatu, kegiatan, aktivitas apapun di lembaga atau di satuan pendidikan, itu kita memiliki acuan, yaitu acuan tentang kurikulum operasional sekolah.
sebagai refleksi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah kepala sekolah. Kita di sini harus memahami seperti apa pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan fasilitator dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kita di sini karena di room kita ini semuanya kepala sekolah, jadi kita tahu bahwa peran kita sebagai kepala sekolah dalam penyusunan kurikulum operasional itu yaitu sebagai fasilitator. Nah, mungkin selama ini Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa ini pernah mendengar juga selain fasilitator, di sana dia juga sebagai agen transformasi, sebagai agen perubahan dalam penyusunan kurikulum. Sehingga perannya itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah di sini memahami pentingnya pendampingan kepala sekolah untuk menyusun kurikulum operasional sekolah sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhannya. Nah, di sini kita sama-sama mengetahui mungkin selama ini pengawas sekolah, kita sebagai kepala sekolah di lapangan, kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa peran sebagai pengawas sekolah dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah itu seperti apa. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa dia itu sebagai sebagai pendamping kepala sekolah untuk menyusun. Nah, kemudian berikutnya, nah, dalam materi ini nanti kita akan mendapatkan agenda yaitu diskusi tugas, kemudian pemaparan mengenai pendampingan. Nah, kita akan menyampaikan satu persatu, setiap kepala sekolah nanti menyampaikan seperti apa pemaparan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam rangka menyusun kurikulum operasional sekolah. Kemudian berikutnya adalah diskusi dan umpan balik. Dan yang terakhir adalah rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata di sini kalau kita sudah menyusun sebaik mungkin berkaitan dengan kurikulum operasional sekolah beserta pengawas, kemudian tim Bapak dan Ibu guru di sekolah atau singkatnya sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Lalu kita juga akan merencanakan seperti apa aksi nyata kita dalam menerapkan kurikulum operasional sekolah dalam satuan pendidikan. Jadi tidak hanya sampai pada kita menyusun, kita harus aksikan. Itu adalah sebagai bentuk tujuan kita menyusun sebuah kurikulum operasional sekolah. Kemudian di sini juga nanti kita akan ada kesepakatan bersama dalam penyampaian agenda diskusi ini, yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator ketika kita memaparkan materi. Kemudian satu, berbicara, semua mendengarkan. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Nah, menghargai sesama peserta dan fasilitator dalam arti begini, ketika fasilitator sedang menyampaikan materi atau peserta sedang memaparkan materi, maka kita yang lainnya diam dan harus mendengar dengan cara, karena kita ini mengikuti kegiatan ini dengan daring melalui learning system management ini atau learning management system ini, maka kita akan melakukan unmute kepada Bapak dan Ibu yang tidak sedang menyampaikan materinya. Nah, satu, berbicara, semua mendengarkan. Itu adalah salah satu bentuk kesepakatan kita bersama. Kemudian ketepatan waktu yang akan disampaikan. Misalnya diberi kesempatan selama 10 menit. Nah, ketepatan waktu itu merupakan dasar dari kita mengikuti kegiatan ini. Kalau kita sudah melewati waktu yang sudah ditentukan, itu berarti kesepakatan bersama berkaitan dengan tepat waktu itu tidak sesuai. Kemudian berpartisipasi aktif. Nah,
Ketika kita sudah melakukan pemaparan materi, kita juga harus menyampaikan. Mungkin ada tanggapan, saran, atau ada pertanyaan. Semua wajib peserta yang ada dalam room itu harus berpartisipasi aktif. Kemudian fokus pada sesi belajar. Dalam arti begini, kalau kita menyampaikan tentang pengembangan, evaluasi, dan pendampingan pengembangan profesional, maka kita fokus pada sesi belajar yang ada. Jangan kita menyampaikan hal-hal yang lain dulu berkaitan dengan asesmen atau apa. Jadi kita fokus pada sesi belajar. Ini berkaitan dengan materi yang harus kita bawakan dalam agenda diskusi. Nah, sekarang saya sudah sampaikan di akhir pemaparan materi ini tadi. Coba Bapak Ibu ingat kembali proses penyusunan rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan saat sesi demonstrasi kontekstual. Coba Bapak dan Ibu, nanti di sini juga Bapak dan Ibu akan mengerjakan tugas. Nah, berikutnya, kira-kira apa yang Anda masih belum pahami terkait dengan materi ini? Materi ini karena dalam kegiatan ini berkelanjutan atau dilakukan bukan hanya disampaikan hanya satu tema atau materi, tetapi ada materi lain yang berkaitan dengan kurikulum kurikulum operasional satuan pendidikan, sehingga di sini berantai ini tidak bisa diputuskan, tidak bisa di-cut. Karena merupakan suatu kesatuan dari sebuah kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, apa yang Anda masih belum pahami terkait materi ini? Kira-kira tentang apa? Apakah tentang peran kita, kembali lagi peran kita sebagai seorang kepala sekolah, peran kita sebagai seorang pengawas terhadap penyusunan kurikulum satuan pendidikan di satuan pendidikan seperti apa? Nah, di sini kita harus benar-benar memahami, dan jika kita belum mengerti atau belum pahami terkaitan dengan materi ini, kita bisa bertanya dalam sesi diskusi ini nanti. Kemudian berikutnya ada koneksi antar materi. Koneksi itu ada kaitan seperti yang saya sampaikan bahwa di sini berantai karena merupakan suatu kesatuan yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang sering kita dengar sebagai kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini merupakan fondasi-fondasi kecil yang akan menyatukan menghasilkan suatu kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini nanti kita akan ada sesi, mari kita berefleksi. Di sini untuk refleksi, bahan refleksinya adalah apa konsep yang belum Ibu dan Bapak pahami mengenai kurikulum operasional serta pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Kira-kira apa konsepnya? Apa konsep Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengenai kurikulum itu? Serta bagaimana pendampingan dari pengawas atau stakeholder yang berpengaruh dengan dunia pendidikan, khususnya di lembaga kita. Kemudian seperti apa evaluasinya? Dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Misalnya dalam pengembangan nanti, dalam evaluasi bahwa pelaksanaannya kurang maksimal, maka dalam pengembangan profesional di satuan pendidikan kita akan melakukan perbaikan. Nah, melakukan perbaikan sehingga segala sesuatu yang menjadi tujuan kita itu akan tercapai. Kemudian bahan refleksi berikutnya adalah apa yang Ibu dan Bapak pahami tentang prinsip pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Saya kira Bapak dan Ibu tahu seperti apa
prinsip pendampingan evaluasi, karena tadi Pak Walter sudah sampaikan berkaitan dengan materi ya pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana proses pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan? Seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta pengawas yang lebih tahu soal ini, sehingga dalam kurikulum satuan operasional satuan pendidikan di satuan pendidikan itu benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan kita bersama, dan ini pada akhirnya yang akan menghasilkan output yang sangat berkualitas. Nah, kemudian di penutup ini materi saya, nanti mari kita foto bersama sebelum di sesi akhir ini, kemudian nanti baru kita lanjutkan. Jadi untuk sementara saya hentikan presentasinya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa dan hebat berkaitan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sehingga kita semua adalah pioner, kita semua adalah pelita untuk sekolah-sekolah yang lain. Ketika kita sudah pahami berkaitan dengan materi tentang kurikulum di satuan pendidikan, maka kita akan membagi, men-sharing materi yang telah kita dapatkan di diklat komite pembelajaran sekolah penggerak ini, yang merupakan salah satu merupakan angkatan pertama yang merupakan jadi pahlawan agar suksesnya kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidikan. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum saya masuk pada sesi pertanyaan atau diskusi, saya minta kepada Pak Edward untuk bawa kita dalam ice breaking dulu supaya menghilangkan rasa kejenuhannya. Ya, silakan Pak Edward. Oke, terima kasih. Untuk ice breakingnya, saya minta untuk kameranya dihidupkan dulu. Pak Paul, Pak Walter, Pak Robert. Ya. Kita bergerak saja ya. Jadi saya hitung ya begini ya. Di sini 4 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Saya hitung ulang ya. Jadi 4 kali begini, 4 kali juga ke atas begini. Coba siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Costro olahraga lebih kota. Baik, kita jadi terima kasih Pak Edward sudah membawa kita ke ice breaking, sehingga kejenuhan dalam proses penyampaian materi dari saya jadinya tidak membosankan, malah semakin semangat, semakin antusias demi melampaui atau melalui tujuan kita sebagai pencetus kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum operasional sekolah di salah satu di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau tambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak kepala sekolah yang luar biasa. Silakan. Oke. Saya mau tanya ini. Ya, Pak. Bagaimana caranya Ibu agar pemangku kepentingan untuk penyusunan kurikulum itu terlibat aktif? Terima kasih. Ya, terima kasih ke Pak Edward. Jadi bagaimana agar pemangku kepentingan itu terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum?
Nah, yang pertama, karena kita berada di daerah Manggarai, mungkin yang pertama kita harus sosialisasikan seperti apa kurikulum yang nanti kita akan bersama-sama untuk menggapai agar menjadi suatu produk yang benar-benar bisa mencapai sebuah tujuan kita di lembaga pendidikan. Ya, yang pertama kita buat sosialisasi. Yang kedua, kita menyampaikan tujuannya dari kurikulum tersebut. Dan kita juga menyampaikan keunggulan dari kurikulum tersebut seperti apa. Nah, nanti sasarannya itu kepada peserta didik, seperti kurikulum yang nanti akan kita rancang sebagai kurikulum sekolah penggerak. Jadi keterlibatan ketika kita sudah menyampaikan dari tahap awal sosialisasi, kemudian tujuannya, kemudian keunggulannya, maka saya yakin orang atau pemangku kepentingan yang peduli dengan dunia pendidikan, pasti mereka akan welcome dan terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum yang kita rancangkan di satuan pendidikan. Jadi itu jawaban dari saya. Tadi di live chatting juga ada yang bertanya. Oh ya, tidak ada. Ya, pertanyaan dari Pak Paul. Silakan Pak Paul yang sudah angkat tangan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terkait kurikulum sekolah penggerak Ibu ya, Ya, Pak. Saya simpel saja bertanyanya Ibu. Kira-kira yang membuat kurikulum sekolah penggerak ini nanti, atau beginilah simpelnya Ibu, apa ciri khas dari kurikulum sekolah penggerak ini nanti? Karena kalau mulai dari proses awal, misalnya ada analisis kontekstual, melibatkan berbagai kepentingan, kelompok kepentingan, itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, Ibu, untuk kurikulum operasional sekolah. Nah, sekarang kira-kira yang membedakan kurikulum sekolah penggerak ini nanti, Ibu, seperti apa? Sekian, Ibu, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Pak Paul yang sudah menanyakan tentang seperti apa kurikulum sekolah penggerak itu dengan kurikulum yang sudah lama kita terapkan. Nah, di sini kita singkatnya saja, di awal pemaparan materi saya bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kira-kira selama ini Bapak Kepala Sekolah menerapkan kurikulum apa? Jawabannya secara spontanitas kurikulum 2013. Jadi pertanyaan dari Pak Paul berarti perbedaan antara atau ciri khas dari kurikulum sekolah penggerak dengan yang lama seperti apa sih perbedaannya? Nah, jadi saya menyampaikan begini. Kalau kurikulum 2013 itu hampir 5-6 tahun kita sudah jalankan. Dan kita tahu seperti apa kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu tidak berpusat pada peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses yang kedua, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, itu bisa dikatakan bahwa 60 atau 80% Bapak dan Ibu guru terlibat aktif, kemudian atau 50%, 60% keterlibatan Bapak dan Ibu guru, sementara kepada peserta didiknya itu 40%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum 2013 itu kita fokus pada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita fokus. Acuan kita adalah RPP. Kita tidak dibebaskan, apalagi peserta didik. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru mengatakan silakan kamu mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 5 begitu. Nah, cara-caranya seperti ini. Nah, itu kan kita selalu berfokus pada seorang pendidik atau guru. Nah, kemudian yang keempat, kalau saya lihat selama ini kurikulum 2013 itu, kebanyakan proses pembelajarannya itu in the class, di dalam ruangan kelas. Jarang dilakukan out of class. Sehingga kreativitas peserta didik itu fokus di dalam sebuah ruangan saja. Begitu.
Jadi mungkin itu sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum 2013. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan kurikulum yang sebentar lagi sebagai pencetus ya, kita adalah seorang pioner di sekolah penggerak pada angkatan pertama ini. Jadi yang pertama adalah kurikulum sekolah penggerak itu berproses pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, sebelum saya menyampaikan yang kedua, kurikulum sekolah penggerak itu memiliki visi, yaitu yang nanti akan menjadi output profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yaitu menghargai, beriman dan bertakwa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti kalau orang Kristen setiap hari Minggu kita ke gereja, kalau orang Muslim kita harus ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian itu di luar sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah, di lapangan terbuka kita melakukan doa bersama, atau di dalam proses pembelajaran sebelum pembelajaran mulai kita harus melakukan doa bersama, kemudian pulang juga berdoa bersama. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini segala sesuatu, baik itu di dalam proses pembelajaran maupun di luar, misalnya ada kerja bakti, kita harus selalu bekerja sama. Kemudian berkebinekaan global, kita menghargai kearifan lokal itu seperti apa. Kemudian berpikir kritis maksudnya sebelum kita berbuat kita harus berpikir dulu seperti apa, karena segala sesuatu yang menjadi keputusan kita pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus memilih, benar-benar berpikir kritis sebelum kita melakukan sesuatu. Kemudian ada terampil. Nah, terampil di sini mungkin fokusnya pada kalau saya lihat di mata pelajaran di kurikulum 2013 ada 10 mungkin mungkin kebanyakan itu muncul terampilnya itu di mata pelajaran yang bermuatan lokal. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kepada mata pelajaran seperti bahasa Inggris. Terampilnya misalnya saya seorang guru bahasa Inggris, saya akan menyampaikan materi tentang peserta didik mampu menyebutkan nama hari, kemudian nama hari, nama bulan, nama tahun, begitu dan seterusnya menyebutkan. Nah, di situ yang menjadi keterampilan mereka adalah mereka menghasilkan sebuah produk kalender tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, bukan hanya fokus pada tiga atau dua mata pelajaran seperti prakarya. Kemudian mandiri di sini bahwa tidak selamanya suatu permasalahan itu melibatkan bapak dan ibu guru atau seorang guru bimbingan konseling, kemudian balik kelas. Nah, tetapi itu mungkin di luar proses pembelajaran. Tetapi ketika di dalam proses pembelajaran, mandiri di sini bisa saja kita harus jujur ketika kita melakukan sesuatu, menyelesaikan ujian. Kita harus mengerjakan secara mandiri karena itu merupakan suatu penilaian kejujuran atau sikap dari kita. Jadi seperti itu kalau perbedaan kurikulum sekolah penggerak itu karena kita memiliki visi dan misi itu. Waktunya terlalu lama, Ibu. Ya Pak. Menghasilkan profil pelajar Pancasila. Sehingga ada 6 tadi itu yang menjadi dasar profil Pancasila yang harus kita ingat dan berpusat pada peserta didik. Apalagi saat ini kan kurikulum sekolah penggerak itu kemerdekaan belajar atau merdeka belajar bagi peserta didik. Jadi kita tidak ada batasan bahwa kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Jadi dia bebas memilih, begitu. Jadi saya rasa karena ada Bapak Ryan yang sudah memberi alarm buat saya, jadi saya rasa itu saja penyampaian materi saya pada sore hari ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu saya. Baik.